Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 51, ayat 52 dan ayat 53. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. 52. Summa ngafawna ankum min ba'di dzalika la'alakum tashkurun. 53. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'alakum tahtadun. Wa id wa'adna lan nalikane paring janjian sapa ingsun Allah, janji arep maringi kitab Taurat Musa ing Kanjeng Nabi Musa alaihissalam arba'ina ing dalem 40 apane lailatan wengine 40 hari. Sumata khotum mongko nuli padha gawe sesembahan sira kabeh anijela ing pedet emas. Min bati sangking tindake Kanjeng Nabi Musa alaihissalam wa antum kali utawi sira kabeh Bani Israel iku dhalimuna padha nganiaya kabeh. Ayat 52. Summa afauna mongko nuli ngapura sapa ingsun Allah ngangkum sangking sira kabeh Bani Israel min ba'din dzalika sang sawise mengkono-mengkono nyembah pedet la'alakum supaya sira kabeh iku taskuruna padha syukur kabeh. 53. Wa id ataina lan ing nalikane paring sapa ingsun Allah paring Musa ing Nabi Musa alaihi salam paring Alkitab ing kitab Taurat Alkitab ing kitab Taurat wal Furqana lan kitab kang bisa bedakake antarane perkara hak lan batal la'alakum supaya sira kabeh iku tahtaduna pada oleh pituduh sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 51 dengan tema pembebasan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Pada ayat inilah Allah mengingatkan kepada kaum Bani Israel kepada nikmat-nikmat lain yang sesudah nikmat-nikmat yang sudah diterangkan di atas ayat 50, yaitu Allah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam akan memberikan Taurat kepadanya, kitab suci Taurat sebagai wahyunya, sebagai wahyu Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah menentukan waktunya yaitu selama 40 malam, berarti 40 hari. Nah, di sini kaum Bani Israel menganggap bahwa waktu yang ditetapkan selama 40 malam itu dianggap terlalu lama. Dianggap terlalu lama, kok lama ya? Akhirnya apa? Kaum Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas yang bekerja sama yaitu dengan Samiri. Samiri itu muridnya Nabi Musa, juga termasuk saudara Nabi Musa alaihissalam. Pinter itu, tapi tidak dapat daya. Bahkan emas batangan bisa dibuat patung dengan tangannya Samiri.
Jadi orangnya pinter, ahli tambang emas memangnya. Tapi dia tidak mendapat hidayah Allah, membuat patung emas. Akhirnya patung emas yang berupa pedang itu disembah. Aneh-aneh aja. Berarti dengan demikian mereka kaum Bani Israel itu telah menganiaya diri mereka sendiri, merusak dirinya sendiri. Karena apa? Yaitu perbuatan syirik yang mereka lakukan. Kok nyembah patung? Kok nggak sabar menunggu 40 hari nanti mendapatkan wahyu kitab Taurat kan? Seharusnya kan sabar sedikit kan nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi sikap orang Bani Israel seperti ini sangat mengherankan, cara gumun kayak itu. Sebab janji Allah kepada Nabi Musa AS akan menurunkan kitab Taurat sebenarnya itu sudah merupakan nikmat dan keutamaan yang sangat besar, amat besar bagi Bani Israel. Tetapi gimana orang Bani Israel itu loh kok membalasnya dengan perbuatan yang amat kecil, amat jorok, memalukan. Apa pembalasannya, perbuatannya? Yaitu kekafiran dan kebodohan, menyembah patung dan patung pedet dibuat dari emas, dibuat sendiri, sembah sendiri. Itu kan kebodohan. Ayat 52. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun kepada hambanya. Masya Allah. Walaupun Bani Israel telah melakukan kekafiran, telah melakukan kemusyrikan sedemikian rupa, menyembah pedet emas, namun Allah masih memberikan maaf, masih memberikan ampunan kepada mereka. Mengapa diberi kesempatan, diberi maaf dan ampunan? Agar kaum Bani Israel itu bisa mensyukurinya. Jadi Allah tidak segera menimpakan siksaan atau azab kepada mereka langsung, tidak. Tapi untuk kaum Bani Israel seperti itu oleh Allah itu ditangguhkan sampai datang Nabi Musa AS dan memberitahukan kepada mereka kaum Bani Israel cara menebus dosanya. Agar apa? Selanjutnya mereka kaum Bani Israel bisa mensyukuri nikmat dari Allah. Inilah perintah dari Allah. Ayat 53. Dalam ayat ini Allah mengingatkan lagi kepada kaum Bani Israel tentang nikmat-nikmatnya yang lain. Apa sih nikmat yang lain lagi? Yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka kaum Bani Israel, diturunkan kepada mereka itu melalui Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Ya untuk mereka jadikan petunjuk. Kitab Taurat dijadikan petunjuk. Seperti orang Islam, Al-Quran juga dijadikan petunjuk bagi orang Islam. Wahyu itu, wahyu Al-Quran yang dilewatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah itu tidak main-main menciptakan hambanya, makhluknya. Ya supaya hidupnya itu bahagia dunia dan akhirat. Ya diberi bimbingan. Cara Pak Guru ada RPP-nya, ada buku panduannya, buku pendampingnya, kemudian ada buku LKS-nya kan sudah nyata itu. Dengan memahami isinya Al-Quran, di sini orang Islam, dengan memahami isinya Taurat waktu bangsa Israel, kok bisa memahami isinya Taurat serta mengamalkan syariat dan petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam kitab Taurat. Orang Islam juga itu yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Diharapkan mereka Bani Israel, diharapkan pada kita juga kembali menjadi orang yang baik-baik. Dikira kita tidak punya kesalahan. Yang punya kesalahan bukan hanya Bani Israel saja, kita juga punya. Dan tidak lagi terjerumus kepada kesesatan. Misalnya menyembah patung-patung macam-macam itu kan sesat itu. Kita juga gitu. Oleh Allah diselamatkan supaya tidak menyembah berhala-berhala. Berhala itu berhala hidup atau mati. Bahkan yang berbahaya berhala dirinya sendiri, mengaku dirinya Tuhan, ini malah berbahaya.
Kesimpulan 1. Bani Israel telah menerima nikmat yang amat banyak dari Allah. Antara contoh, diselamatkan dari kecaman Fir'aun. Gini saja juga tidak mensyukuri. Bahkan melupakan nikmatnya, dilupakan itu. Bahkan Bani Israel itu balas dendam dengan keingkaran dan kemusyrikan kepada Allah. Wes diselamatnya cek kurang terima. Tidak bersyukur. 2. Bani Israel telah ditimpa azab sengsara. Karena apa? Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tidak Bani Israel saja, siapapun manusia, hambanya Allah, tetap ditimpa azab yang sangat sakit. Karena apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, yang telah dilimpahkan kepada mereka. Jadi Al-Quran itu bukan hanya di pojokan yang di ayat itu, tapi pada hati kita masing-masing, biar sadar, biar bisa merubah diri kita sendiri dari hal-hal yang negatif kepada kepositifan. 3. Nikmat dan musibah itu merupakan ujian dari Allah terhadap hamba-hambanya, pasti, cuma tingkatan tidak sama. 4. Ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam meninggalkan mereka untuk menerima wahyu dari Allah selama 40 malam, yaitu berupa kitab Taurat yang fungsinya tujuannya diharapkan menjadi petunjuk, pedoman hidup dunia akhirat bagi Bani Israel. Tapi gimana? Orang Bani Israel tidak sabar menunggu. Tidak sabar. Justru orang Bani Israel itu karena tidak sabar membuat patung anak sapi dari emas. Kemudian disembahnya, Masya Allah. Ini kan adalah salah satu dari kendoliman mereka. Dolim itu. Nyembah patung. Dibuat-buat sendiri. Disembah-sembah sendiri. Dolim itu. 5. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun. Allah memaafkan kesalahan hambanya. Apabila benar-benar bertobat kepada Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.